Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu alal asrofi anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wassobihi ajmain. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi yikni ilma waryukni fahma. Marilah sebelumnya kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat bertemu pada kesempatan hari ini walaupun lewat media sosial. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah merubah dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang. Ibu-ibu yang kami hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini kami mewakili pimpinan daerah Aisyah Majelis Kesejahteraan Sosial Kabupaten Magelang akan menyampaikan rangkuman yang pernah saya baca dan yang pernah saya dengar tentang menghadapi cobaan. Ibu-ibu yang kami hormati, sebagai setiap orang pasti pernah mengalami cobaan, baik cobaan itu besar maupun cobaan itu kecil. Baik cobaan itu datang dari lingkungan keluarga, dari suami, dari anak, ataupun dari lingkungan di sekitar kita, ataupun lingkungan kerja dan lain-lain, atau bahkan cobaan dari alam. Untuk menghadapi cobaan ini tentunya bagaimana kita mensikapinya. Seperti saat ini, hampir seluruh bangsa di dunia sedang menghadapi cobaan, termasuk bangsa Indonesia dengan adanya COVID-19 yang telah atau yang tidak diperkirakan sebelumnya. COVID-19 adalah virus corona yang pertama kali ada di Wuhan, Cina, yang muncul akhir tahun 2019. Selanjutnya, Badan Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO) telah menetapkan wabah COVID-19 atau virus corona ini sebagai pandemi, yang artinya telah menyebar ke sebagian besar negara di dunia dan jumlah orang yang meninggal sangat besar. Dampak pandemi COVID-19 ini tidak saja menyebabkan tingginya jumlah orang meninggal, namun juga membawa dampak yang luas, yaitu memburuknya kondisi ekonomi rakyat dan negara, memburuknya kondisi kesehatan mental masyarakat, dan memburuknya kondisi budaya masyarakat. Ibu-ibu yang kami hormati, menghadapi hal seperti itu tentunya sangat merisaukan kita. Bagaimana tidak, kita sudah sekitar 3 bulan kita tinggal di rumah saja. Pekerjaan kantor dikerjakan di rumah saja. Anak sekolah belajar di rumah saja. Mendengarkan kajian di rumah saja. Melaksanakan ibadah sholat di rumah saja, bahkan sholat wajib Jumat juga di rumah saja. Dan yang barusan kita laksanakan sholat Idul Fitri juga di rumah saja. Dan segala sesuatu dikerjakan di rumah saja. Ibu-ibu yang kami hormati, hal seperti ini tentunya ada segi positifnya dan juga ada segi negatifnya. Segi positifnya adalah dalam satu keluarga bisa berkumpul,
Bisa sholat berjamaah dalam satu keluarga yang tadinya ibunya kerja, ayahnya kerja, anaknya sekolah, tidak bisa, sekarang bisa berjamaah di rumah. Bisa makan bersama di rumah dan juga bisa bersendau guru di rumah. Adapun segi negatifnya adalah hilangnya penghasilan bagi wira swasta karena tutup usahanya. Hilangnya pekerjaan karena kena PHK. Dan hilangnya nyawa karena COVID-19 dan lain-lain. Ibu-ibu yang kami hormati, untuk menyikapi hal ini, kita sebagai umat muslim tentunya tidak lepas dari ajaran agama yang ada pada Al-Quran dan Al-Hadis. Disebutkan dalam surat yang kedua, yaitu surat Al-Baqarah ayat 155 sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwanakum bisa'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wasamarat wa basiris sabirin. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Mengutip ayat tersebut tentunya saat ini yang sedang kita alami, yaitu kita takut dengan adanya virus corona. Kita lapar, tidak adanya penghasilan, kekurangan harta karena hilangnya pekerjaan. Dan yang demikian ini kita akan bisa hidup tenang jika kita bersabar. Dan tentunya tidak lepas dari usaha dan doa dengan mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang ada dalam surat yang ketiga, yaitu surat Ali Imran ayat 133 sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannati arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Marilah ibu-ibu kita perbanyak mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan banyak berdoa di waktu pagi dan malam, dengan memperbanyak zikir sebagaimana pada Al-Quran surat 33, yaitu surat Al-Ahzab ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Dalam buku Nasihatul Ibad halaman 54, tata cara menghilangkan kecemasan yaitu ada 3. Yang pertama, mengingat Allah. Yang kedua, menemui para wali Allah. Dan yang ketiga, mendengar nasihat orang bijak. Yang dimaksud dengan mengingat Allah adalah dengan banyak mengucapkan zikir, antara lain Subhanallah, membaca tahmid Alhamdulillah, membaca tahlil La ilaha illallah, membaca takbir Allahu Akbar, dan membaca La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ibu-ibu yang kami hormati,
Pada masa seperti ini tentunya banyak yang mengalami galau atau istilahnya adalah stres. Bagaimana untuk mengatasinya? Dalam panduan kelola stres dalam masa pandemi COVID-19 ini, yang pertama adalah hubungi teman dan keluarga. Meski sulit bertemu secara langsung, kita dapat menghubungi teman dan keluarga melalui telepon. Lakukan hal ini secara rutin karena berbicara dengan orang terdekat dapat membantu atau meringankan stres. Yang kedua adalah tanamkan gaya hidup sehat. Selama di rumah saja, kita perlu pertahankan gaya hidup sehat seperti rutin olahraga, tidur yang cukup, konsumsi makanan sehat dan bergizi, serta tetap lakukan kontak sosial dengan orang sekitar. Yang ketiga adalah hindari merokok, minum alkohol, atau obat-obatan. Hal-hal tersebut justru akan memperburuk keadaan. Kita dapat membicarakan tentang stres yang dialami kepada petugas kesehatan atau konselor. Kami yakin bahwa di keluarga kita Aisyah tidak melaksanakan itu. Namun kita juga harus tahu kepada lingkungan, memperingatkan kepada lingkungan bahwa hal itu adalah kurang baik. Kemudian yang keempat adalah cari sumber informasi yang terpercaya. Banyak informasi yang belum tahu kebenarannya beredar terkait dengan COVID-19. Agar tidak terbawa informasi yang tidak benar, maka kita dapat mencari informasi dari sumber yang terpercaya. Yang kelima adalah kurangi menonton atau melihat berita. Memperbaharui informasi terkait COVID-19 memang penting, tetapi untuk mengelola stres, kita dapat membatasi diri, menyaksikan berita, dan mengganti dengan menyaksikan hal yang menghibur. Kemudian yang keenam adalah menggambar dan mewarnai. Menggambar atau mewarnai dikenal sebagai salah satu cara untuk mengatasi stres. Anda juga dapat lakukan atau kita juga dapat lakukan kegiatan kreatif lainnya untuk mengisi waktu di rumah. Kita yakin bahwa ibu-ibu Aisyah selama COVID-19 ini banyak yang melaksanakan kreativitas. Di antaranya banyak ibu-ibu Aisyah yang membuat makanan untuk dijual lewat online. Banyak yang membuat keterampilan, tas, masker, dan lain-lain juga dijual lewat online. Dan juga banyak ibu-ibu yang berkebun dengan tanamannya, yaitu tanaman warung hidup ataupun apotek hidup dan ataupun anggrek. Ini ibu-ibu Aisyah telah melakukannya. Untuk itu, marilah ibu-ibu di dalam COVID-19 ini kita harus sungguh-sungguh untuk bisa membawakan diri sehingga kita dapat menerima cobaan yang telah ada ini. Dan di akhir kata, pandemi ini adalah belum selesai. Maka kita tetap waspada dengan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Tentunya doa, dan doa agar kita terhindar dari COVID-19. Ibu-ibu yang kami hormati, ini kami ambilkan atau sumber dari materi ini adalah saya ambilkan dari Al-Quran. Surat Al-Quran yang kedua yaitu surat Al-Baqarah ayat 155. Quran surat ketiga surat Ali Imran ayat 133. Dan surat yang ke-33 Al-Ahzab ayat 41. Serta buku Nashahul Ibad halaman 54
dan buku Program Mampu seri edukasi pencegahan dan penanganan COVID-19. Tentunya kami yang menyampaikan banyak hilaf, banyak kekeliruan, itu semata-mata dari diri saya pribadi. Kalau ada lebihnya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.